Pemirsa, razia minuman keras oplosan oleh warga Desa Dramaga, Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Warga menarik paksa pedagang miras untuk dibawa ke Polsek Dramaga. Kericuhan ini terjadi saat warga Gang Grabas, Desa Dramaga, Kabupaten Bogor merazia pedagang miras oplosan. Warga geram lantaran pedagang sudah berulang kali ditegur untuk tidak menjual miras, terutama kepada remaja setempat. Warga pun menarik paksa pedagang ini untuk dibawa ke Polsek Dramaga. Warga juga membawa barang bukti berupa 4 drum minuman keras oplosan untuk diserahkan ke polisi. Makanya ketika tadi siang Pak RW datang ke lokasi jam 11 dan dinyatakan BB masih ada dan dijual bebas, maka kami masyarakat merasa resah dan tidak mau kampung kami dikotori oleh pedagang-pedagang miras yang akan merugikan masyarakat, terlebih untuk anak-anak muda. Warga kemudian menutup warung yang menjadi lokasi penjualan minuman keras oplosan. Warga berharap polisi dapat menindak tegas pedagang miras oplosan di wilayah ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu di Pekanbaru Riau menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku pencabulan anaknya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan bagi warga yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Seorang ibu di Pekanbaru Riau menyebarkan selebaran berisi informasi seorang pria yang telah mencabuli anaknya hingga hamil. Selebaran berisi sayembara untuk mencari keberadaan pelaku yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan kepada warga yang berhasil menemukan pelaku. Kasus pencabulan terjadi pada 15 April 2022 lalu. Pelaku tak lain adalah tetangga korban dan masih di bawah umur. Sementara itu, polisi sudah menetapkan pelaku berinisial S sebagai tersangka pencabulan walaupun masih menjadi buron. Polsek Senen Raya sudah menerbitkan DPO untuk tersangkanya dan saat ini anggota kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka di luar kota. Kami berharap keluarga korban dapat menahan diri dan menyerahkan proses ini sepenuhnya, mempercayakannya kepada pihak kepolisian, dan kami sangat berharap keluarga dapat memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Keluarga korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan memberikan vonis tegas. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ya, selengkapnya mengenai kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan tetangganya ini sudah bersama kami Kapolsekta Tenayan Raya Kompol Manapar Situmeang. Selamat sore, Pak Manapar. Selamat sore. Ya, Pak Manapar, sebetulnya bagaimana perkembangan kasus ini? Mengapa ibu korban sampai mencari sendiri pelakunya? Baik, terima kasih. Untuk kasus ini kita sudah ikuti secara SOP, segala proses sudah kita laksanakan, dan untuk tersangka kita sudah terbitkan DPO. Sementara anggota kami sedang mengejar tersangka di luar provinsi Pekanbaru, di luar provinsi Riau. Demikian, Mbak. Oke, Pak Manapar, sebenarnya sejak kapan kasus ini terjadi dan kepolisian menerima informasi kasus ini, Pak? Baik, kasus ini terjadi tanggal 29 Mei tahun 2022, dilaporkan dengan LP nomor 235 di Polsek Senen Raya. Dan pada saat itu juga mungkin si tersangka mendengar korban membuat laporan ke polisi dan dia langsung kabur. Nah, pada saat itu kita mengikuti segala proses, yaitu melakukan BAP, dan pada saat anggota mencari ke rumah tersangka dan tempat sekitarnya,
tersangka sudah tidak ada. Iya. Dan ya, gimana, Mbak? Ya, pelaku dan korban merupakan tetangga, artinya mereka saling kenal ya Pak. Bagaimana modus pencabulan yang dilakukan pelaku terhadap korban? Nah, terima kasih. Modus yang dilakukan yaitu si korban pacaran dengan tersangka. Dan kalau pacaran itu terjadi persetubuhan, walaupun si korban di usia 15 tahun. Mungkin ketidaktahuan itu dan kilaf mungkin ya keduanya, sampai si ibu korban menemukan adanya tes pack kehamilan di lemari korban. Oke, hingga saat ini Pak, kondisi korban sendiri seperti apa Pak? Korban masih dirawat ya sama ibunya, dan saat ini masuk di kehamilan 2 bulan ya kira-kira ya. Iya. Ya, tersangka ini melakukan aksi pencabulan ini hanya kepada korban saja atau ada kemungkinan korban lainnya, Pak? Ya, untuk sementara masih terhadap korban ya. Korban yang pelaporin ya, inisial CNA. Oke, Pak Manapar, hingga saat ini sudah ada berapa saksi Pak yang diperiksa? Apakah tersangka memang hanya seorang diri tinggal di kawasan tersebut, tidak ada keluarganya yang bisa mungkin dimintai keterangan Pak? Baik, untuk saksi kita udah periksa 6 orang ya. Jadi di luar kota juga kita berusaha mencari saksi-saksi yang melihat keberadaan si tersangka ini. Ya, dan kita belum bisa ungkap keberadaan si tersangka ini, masih diburu sama anggota Polsek Senen Raya yang di backup oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru. Demikian, Mbak. Iya. Lalu seperti apa profil dari pelaku? Apa mata pencahariannya dan apakah juga masih di bawah umur, Pak? Ya, jadi si tersangka ini masih seorang pelajar berusia 17 tahun. Mungkin dan dalam pengejaran ini si tersangka ini masih di backup. Di backup itu dalam arti dibantu oleh keluarga besarnya dalam proses pelarian diri ini. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Nanapar. Kita nantikan terus prosesnya nanti seperti apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, seorang pria di Kediri, Jawa Timur tewas setelah terjatuh dari menara masjid. Korban yang merupakan pengidap gangguan jiwa sebelumnya pernah beberapa kali mencoba memanjat menara masjid. Warga Desa Gogorante, Kabupaten Kediri, Jawa Timur digemparkan dengan insiden warga terjatuh dari menara masjid. Korban, seorang pria berusia 34 tahun, ditemukan tewas di parit setelah terjatuh dari menara Masjid Al-Alwi. Korban terluka parah di bagian kepala. Tim Inafis Polres Kediri melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut polisi dan warga, bukan kali pertama korban yang merupakan pengidap gangguan jiwa memanjat menara masjid. Jadi kemarin sudah pernah naik, terus setiap hari main sini, akhirnya kemarin tuh naik sampai atas, akhirnya terjatuh. Jadi sudah kebiasaan main sini. Sebelumnya sudah sering naik. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diautopsi. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan meluncurkan minyak goreng kemasan murah untuk rakyat. Peluncuran Migor Curah ini adalah upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng curah. Hari ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meluncurkan minyak goreng kemasan rakyat bermerek Minyak Kita yang berlangsung di halaman Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat. Melalui minyak goreng kemasan rakyat ini, pemerintah bertekad menjamin ketersediaan minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp14.000 per liter. Hingga saat ini sudah ada 2 perusahaan yang bersedia menjadi produsen minyak goreng kemasan rakyat ini.
menyusul 7 perusahaan lainnya. Kalau yang dikemas seperti ini juga saya kira bisa masuk ke market atau supermarket itu. Bisa masuk, kalau sekarang kan di pasar-pasar, di warung-warung ya, karena curah. Kalau curah di warung-warung, pasar-pasar terima. Tapi kalau supermarket dia nggak mau karena bisa kotor Pak tempatnya. Tapi dengan yang baru ini, kemasan yang ya sederhana, nggak sederhana juga, kalau udah pakai botol udah bagus. Merek kita tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan sudah terdaftar dan sudah ada izin edarnya Pak ya. Jadi nanti siapa saja. Peluncuran minyak goreng kemasan rakyat ini diharapkan dapat menjadi langkah percepatan penurunan harga minyak goreng di Indonesia. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Pandu Laras dan Khairul Arifin, iNews melaporkan. Pemirsa, tak kuat menanjak, sebuah truk terguling. Sementara itu seorang pengendara motor tersangkut tutup saluran air. Kami rangkai informasinya dengan sejumlah kejadian yang viral di media sosial dalam Viral hari ini. Inilah detik-detik truk bermuatan bata hebel terguling di tanjakan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Dalam video yang diunggah di akun Instagram terang_media, diduga truk tak kuat menanjak dan mundur hingga terguling. Beruntung tak ada kendaraan lain yang tertimpa. Siapa sangka seorang pengendara motor yang hendak keluar dari area parkiran ini justru terjebak lantaran roda motornya tersangkut di penutup saluran air. Video ini diunggah akun Instagram newdramaojol.id dan mendapat beragam komentar dari warganet. Seorang pria yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini mengendarai motor tanpa busana. Video yang diunggah akun Instagram Andreli_48 ini belum diketahui lokasi kejadiannya. Aksinya yang nekat berkendara tanpa busana ini menjadi perhatian sejumlah pengendara lainnya. Aksi heroik seekor anjing membantu petugas pemadam kebakaran menyelamatkan kucing yang terjebak di mesin mobil. Berdasarkan informasi dari video yang diunggah akun Instagram JKT Info, anjing peliharaan pelapor yang bernama Olaf ini menggonggong di depan mobilnya. Dan setelah diperiksa, ternyata ada seekor kucing yang terjebak di dalam mesin mobil. Atas kecerdikan anjing yang menggemaskan ini dan petugas damkar, akhirnya kucing yang terjebak di dalam kap mesin mobil berhasil dievakuasi. Inilah aksi seekor kucing yang melompat dari atap mobil sebagai pijakan untuk menyeberangi tembok yang berada di balik kendaraan. Namun usahanya gagal dan kucing ini pun terjatuh. Tingkah lucu kucing ini diunggah akun Instagram Makassar_info. Tersangka kasus pencabulan santriwati Muhammad Subhi Azalzani alias Mas Behi tak kunjung tertangkap. Kami bahas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.